Peserta Musabaqah Syarihil Quran dengan nomor peserta MSQ 05 akan membawakan sarahan yang berjudul Keberagaman sebagai Tonggak Pemersatu Bangsa. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min dzakarin wa untha. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'a risalatah, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia, beserta teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Indonesia merupakan negara yang beraneka ragam suku, budaya, bahkan agama. Namun semua hidup berdampingan dengan baik antara satu dengan yang lainnya. Wajarlah jika Dr. Arnold G. Toynbee, seorang sejarawan terkemuka berkebangsaan Inggris, dalam bukunya East to West A Journey Around the World, beliau mengatakan, Indonesian is the land where the religions good neighbors. Indonesia adalah pulau di mana agama-agama hidup bertetangga dengan baik. Ungkapan tersebut, hadirin, tentulah jangan membuat kita menjadi senang, sebab potensi-potensi konflik, ruang-ruang perpecahan bisa saja muncul seketika. Mulai dari peperangan antar suku dan agama yang tiada henti, kekerasan antar kelompok semakin menjadi-jadi, belum lagi akhir-akhir ini menjelang pemilu kita dihadapkan dengan kelompok penyebar berita yang belum pasti. Betul, hadirin. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini tergugah hati kami untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Keberagaman sebagai Tonggak Pemersatu Bangsa, dengan landasan awal firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
hamba berlindung di bawah kekuasaan Allah dari usikan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Asbabun nuzul ayat tersebut sebagaimana yang diterangkan oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili di dalam Tafsirul Munir jilid 13 halaman 581 menjelaskan bahwa ayat tersebut berkenaan dengan sebuah riwayat yang bersumber dari Ibnu Abi Hashim dari Abi Kulaika, bahwa pada hari Fathul Mekah Bilal bin Rabah masuk ke dalam Ka'bah lalu mengumandangkan azan. Namun sebagian para sahabat memprotes seraya berkata, "Kenapa budak hitam ini mengumandangkan azan di dalam Ka'bah?" Lalu turunlah ayat tersebut. Kemudian Rasulullah memperingatkan dengan tegas agar sekali-kali tidak berbangga dengan keturunan mereka dan merendahkan orang lain. Hadirin, riwayat tersebut menegaskan kepada kita bahwa kita harus menghormati perbedaan di tengah banyaknya keanekaragaman. As-Said Mahmud Al-Alusi Al-Baghdadi di dalam tafsir Ruhul Ma'ani jilid 14 halaman 234 menjelaskan, "Inna khalaqnakum min dzakari wa untha, ay min Adam wa Hawa." Maksudnya, walaupun kita diciptakan berbeda-beda, tetapi kita berasal dari bapak dan ibu yang sama, yakni Adam dan Hawa. Oleh karena itu, kedudukan kita pun setara dari segi nasabnya. Lalu Allah melanjutkan ayat tersebut dengan kalimat, "Waja'alnakum syu'uban wa qabail," dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa Allah jadikan ini? Lita'arafu, agar kamu saling kenal mengenal. Imam Ali As-Sabuni di dalam Safwatut Tafasir juz 3 halaman 237 menjelaskan, lita'arafu ay liyahsila bainakumut ta'aruf wa ta'alluf. Saling berkenalan ialah saling menjalin komunikasi serta menebar cinta kasih yang tiada pandang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda,
Fama ta'arafa minha talafa wa ma tanakara minha talafa. Saling berkenalan niscaya bersatu hatinya, saling berpecahan niscaya timbul perselisihan. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin, betapa indah keberagaman yang Allah turunkan kepada negeri kita. Untuk itu, dalam rangka merawat keutuhan NKRI di tengah-tengah keberagaman yang tinggi, kami menghimbau kepada saudara-saudari untuk menjauhi sikap diskriminasi, saling membuka diri, Saling sinergi. serta saling melengkapi. Ayo, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari menjaga negeri ini. Hadirin, melalui keberagaman inilah, mari kita jaga persatuan di Indonesia. Kita junjung tinggi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam negeri kita, sebagaimana yang telah Allah pertegas dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu
ketika dahulu masa jahiliyah kamu saling bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya lah kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkanmu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Asbabun nuzul ayat tersebut menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Maraqil Ubudiyah. Kitab ini merupakan syarahan dari kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Dalam halaman 28 beliau menjelaskan bahwa suatu ketika kaum Aus dan Khazraj berkumpul pada satu majelis. Kemudian mereka berbincang tentang permasalahan pada masa jahiliyah terdahulu. Namun ternyata perbincangan mereka malah mendatangkan kemarahan di antara keduanya. Bahkan sampai ada yang menghunus pedang. Kemudian Rasulullah datang dan berkata, Abida wal jahiliyah wa ana baina azhurikum. Apakah kalian akan kembali ke masa jahiliyah sedangkan aku ada di antara kalian? Kemudian Rasulullah membacakan ayat tersebut yang diawali dengan kalimat wa'tasimu. Di dalam ilmu nahu, kalimat tersebut merupakan fi'il amar yang menyeru kepada kita untuk berpegang teguh kepada kitab Allah, yakni Al-Quran. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim, kita tidak akan pernah terpecah belah. Sebab Allah telah melarang kita, wala tafarraqu, dan janganlah kamu bercerai-berai. Hadirin, dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa keberagaman merupakan anugerah paling indah yang Allah turunkan kepada negeri kita. Melalui keberagaman ini, mari kita jaga persatuan di Indonesia. Kita tumbuhkan rasa persaudaraan agar hidup dalam kebahagiaan. Oleh karena itu, united in united, good life in diversity. Bersatu dalam persatuan, hidup maju dalam keragaman. Cantik nian si baju merah, laksana kaca permata intan. Keberagaman itu anugerah, kita jaga dan lestarikan. Jangan berpecah, tetap bersatu. Takkan goyah Indonesia maju. Takkan goyah Indonesia maju. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah.